Pemimpin itu memimpin dengan kekuatannya, bukan dengan kekurangannya. Sehingga kalau ditanyakan kenapa milih Mas Ganjar, banyak faktor yang menentukan. Satu, dia itu jujur. Seperti tagline-nya di Jawa Tengah, orang ngapusi, mboten korupsi. Artinya tidak bohong dan tidak korupsi. Itu penting sekali. Selamat datang kembali di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Hari ini kita kedatangan salah satu organ relawan pendukung Ganjar Mahfud yang sangat militan, yang kiprahnya sudah didengar di berbagai kota. Hadir di sini Mas Budi dan Mbak Yanti. Mas Budi ini sering dipanggil Mas BP. Selamat datang Mas BP dan Mbak Yanti di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Selamat datang, terima kasih sudah diundang di podcast ini. Mungkin pertama memperkenalkan diri dulu kepada semua yang menyaksikan podcast kita, silakan. Baik, perkenalkan kami dari organ relawan Ganjar yang bernama Ganesha Sigap. Sigap artinya alumni ITB untuk simpatisan Ganjar Pranowo. Dan selanjutnya saya perkenalkan diri saya sendiri, nama Budi Prihanarko, sering disebut atau dipanggil Budi atau BP. Saya alumni ITB angkatan tahun 86 dari jurusan Geofisika Meteorologi. Kemudian juga kepada para audien, mohon maaf ketua kami Sigap kali ini tidak bisa hadir langsung di podcast ini. Dan kemudian juga salam khusus buat Ibu Atiko yang juga merupakan alumni ITB. Ditunggu Bu Atiko salamnya untuk alumni-alumni ITB. Sekian. Oke. Silakan Mbak Yanti. Terima kasih Bang Roy dan Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Nama saya Yanti Herawati. Saya alumni ITB jurusan Teknik Planologi atau kalau sekarang dikenal SAPPK ya, Perencanaan Wilayah dan Kota, angkatan tahun 89. Nah, ya itu saja yang pegiat sosial, kegiatan lainnya. Betul. Kalau nama saya di Facebook itu Yanti Wij, di IG juga Yanti Wij, di TikTok saya TikTokan juga. Karena pegiat medsos ya. Luar biasa ini. Aktivitas saya selain konsultan juga kegiatan hobi bersepeda, naik gunung, juga runner. Luar biasa sekali kedua tokoh Sigap yang hadir pada podcast kita hari ini. Ini audiens kita tentu pengen kenalan dengan Sigap. Apa sih Sigap itu? Boleh dijelaskan Mbak Yanti dan Mas Budi? Boleh, mungkin saya yang pertama dulu. Jadi lengkapnya sebenarnya Ganesha Sigap. Ganesha Sigap. Karena Ganesha alumni ITB. Sigap tadi sudah dijelaskan adalah alumni ITB, simpatisan Ganjar Pranowo. Nah ini sebenarnya kelanjutan dari yang dulu pendukung Jokowi di tahun 2014-2019 yang bernama IWI, alumni ITB untuk Jokowi. Sekarang bertransformasi bahwa ini yang mendukung Ganjar Pranowo seperti itu, dan kita sudah lama. Kita sudah berdiri sejak 2021, jauh sebelum Ganjar Pranowo dicapreskan. Gitu. Ada tambahan dari Mbak Yanti penjelasan Sigap ini? Ya, jadi mungkin suatu kekuatan yang kami miliki gitu, bahwa kami yakin ada kelanjutan dari kepemimpinan nasional itu ke Ganjar Pranowo. Bayangkan 2 tahun sebelum deklarasi dari partai pengusung kita sudah bulat Ganjar harus. Bahkan 2 tahun sebelum itu kita sudah memulai. Biasanya relawan itu kan tegak lurus ya kepada orang yang didukung. Kalau dulu alumni ITB mendukung Jokowi, kenapa sekarang jadi beralih mendukung Pak Ganjar, bukan mendukung Jokowi yang memilih Prabowo? Jadi ceritanya begini, tegak lurus ini kan kalau bagi alumni ITB ini yang notabene kan kita pakai logika data dan fakta. Jadi tegak lurus itu dengan ideologinya, dengan semangat persatuan Indonesianya, semangat Indonesia untuk maju. Nah itu yang kita lihat ada di Pak Ganjar Pranowo. Dengan track record dia, dengan prestasi dia, dengan kinerja dia sebagai 2 kali anggota legislatif dan 2 kali jadi gubernur Jawa Tengah dengan prestasinya, kira-kira itu Bang Roy. Jadi tegak lurusnya bukan kepada person ya, orangnya ya? Iya, kita tidak pernah
mengkultuskan bahkan memberhalakan orang. Selama dia baik, selama dia ideologi mantap untuk Indonesia, kita dukung. Kalau Mbak Yanti sendiri yang tadinya pendukung Jokowi, pencinta Jokowi, gimana perasaannya begitu Jokowi beralih ke Prabowo? Bisa dibilang kami ya di Sigap ini adalah pendukung Jokowi garis keras. Ya. Kita eksekusi di lapangan, eksekusi di tingkat kebijakan, tapi sama seperti Mas Budi bilang bahwa yang kita pertaruhkan adalah keberlangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita mau negara kita ini dipimpin oleh orang-orang yang mengacu pada nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai konstitusi. Begitu kita lihat bahwa tongkat estafet ini dari Jokowi, kita lihat benar-benar orang yang berpatokan pada nilai-nilai kebenaran, nilai konstitusi. Dan kita lihat Ganjar Pranowo itu bisa membawa Indonesia pada nilai-nilai yang prinsipal, nilai-nilai ideologis yang kita anut. Melanjutkan estafet dengan nilai-nilai tadi. Berarti waktu Sigap memutuskan melihat Jokowi mendukung Prabowo, kecewa berat dong sebagai pendukung garis keras? Ya, ceritanya begini. Mungkin bukan hanya kita ya, bahkan orang-orang dekat Jokowi sendiri, orang-orang pengamat politik, pengamat persatuan, pengamat sosial, semua pada kaget. Termasuk juga kita, di antara lingkungan kita sendiri juga pada kaget. Cuma ada beberapa kelompok dan kita memilih kaget itu cukup sebentar. Setelah itu kita lanjutkan apa yang menjadi garis kita. Harus move on. Harus move on karena sepertinya bukan kita yang berubah tapi Jokowi yang berubah. Mbak Yanti sendiri gimana? Ya betul. Jadi kita sendiri karena prinsip kita pada nilai. Jadi siapapun orang yang akan membawa nilai-nilai cita-cita luhur Indonesia itu akan kita dukung. Jadi begitu Pak Jokowi sudah mulai pada janjinya sendiri ya anti korupsi, juga dia akan menuntaskan masalah HAM terutama ya kan di 2019 dia bilang kami bukan bagian dari masa lalu katanya kan, kami bukan penjahat HAM katanya. Itu kita pegang. Jadi begitu dia beralih gitu ya dia sudah melupakan mungkin sedikit kata-katanya gitu. Sedangkan kita masih pada prinsip yang sama. Ya sudah, bagi saya move on saya lebih cepat, move on kami lebih cepat gitu. Jadi Jokowi yang berubah, Jokowi yang tidak konsisten terhadap nilai-nilai itu. Iya, tapi mungkin perlu ditambahkan Bang Roy. Jadi walaupun Pak Jokowi berubah, tapi kita harus tetap menghargai beliau. Karena prestasi beliau di periode 1 udah luar biasa. Kira-kira sebenarnya kan mulai berubah itu periode kedua seperti itu. Jadi kita jangan dulu prestasi dia yang bagus kita lupakan. Dan kita seperti kata Pak Ganjar tidak perlu mencari kejelekan orang lain. Cukup kita sadari dan kita bergerak. Oke. Nah, kalau boleh tahu dari 3 capres ini kenapa memilihnya Mas Ganjar selain dari nilai-nilai tadi ya? Kan ada juga calon Anies Baswedan, ada juga Prabowo Subianto. Tuh kenapa memilihnya Anies selain nilai-nilai tadi? Baik, sebenarnya kalau saya pribadi mempunyai sikap kita bukan konteks membicarakan kejelekan atau kekurangan orang lain. Karena pemimpin itu memimpin dengan kekuatannya, bukan dengan kekurangannya. Sehingga kalau ditanyakan kenapa milih Mas Ganjar, banyak faktor yang menentukan. 1, dia itu jujur. Seperti tagline-nya di Jawa Tengah, orang ngapusi, mboten korupsi. Artinya tidak bohong dan tidak korupsi. Itu penting sekali. Kemudian yang kedua, beliau memimpin dengan tulus. Jadi ini berbicara rekam jejak berarti? Rekam jejak, karena gini, kalau kita memilih, sebenarnya yang paling utama pertama itu individunya, orangnya dulu. Orangnya dulu, capresnya dulu. Dia seperti apa? Yang kedua rekam jejak. Karena rekam jejak ini nggak bisa dibuat pencitraan atau diubah-ubah karena pasti akan jauh sekali. Bahkan dari dia mulai dari sekolah, aktif di kampus, aktif di masyarakat, aktif di kerja dan seterusnya. Yang ketiga kan baru visi misi atau program. Jadi yang pertama sekali lagi orangnya dulu, baru yang kedua rekam jejak. Tapi Pak Anies kan selalu berbicara, lihat rekam jejak saya Mbak Yanti. Ya gini, jadi ini kalau di podcast ini kita belak-belakan aja ya. Jadi mungkin ada masalah kedekatan. Jadi jarak kami dengan Pak Ganjar itu lebih dekat dari jarak kami ke Prabowo atau ke Anies buat saya pribadi. Jadi teman-teman kami bisa dibilang
alasannya Ganjar ini mudah kita hubungi. Dia orang yang egaliter ya, tidak berjarak lah. Siapapun dia akan terima. Nah, pertama itu satu dari sikap humble-nya itu. Terus yang kedua, kalau buat saya ada kesamaan hobi kan. Iya. Goes ya. Goes, naik gunung, lari. Jadi saya kenal beliau tuh sudah lama, sejak saya pertama kali partisipasi di Borobudur Marathon. Jadi waktu dia jadi gubernur, saya selalu ikut event itu tiap tahun. Dari tahun 2000, pertama kali 2016 sampai kemarin. 2022. Jadi dari nilai objektivitas yang disampaikan Mas Budi tadi, rekam jejak dan subjektivitas. Subjektivitas mau nggak mau ya, kita lihat dia orang yang sehat. Orang sehat, orang kuat, orang yang jam terbangnya tinggi ya, bisa menjelajah kemana-mana itu kan diperlukan ke depan. Dan dia jaraknya dekat dengan orang muda kan, jadi orang muda tuh sehat, aktif, bergerak gitu. Mas Budi tadi bilang rekam jejak, Pak Anies selalu bilang rekam jejak saya, lihat dong. Gimana tanggapannya? Oke, jadi saya tambahkan dulu, tadi objektif, saya subjektif, jangan salah. Saya kenal Pak Ganjar, mengenal Pak Ganjar bukan hanya dari sigap atau dari umum. Saya mengenal beliau justru dari saat saya jadi istilahnya rakyat bukan apa-apa pada saat dia open house waktu lebaran dan sebagainya. Salah satu yang lain yang membuat saya tertarik adalah Pak Ganjar itu benar-benar merakyat, dekat dengan rakyat, siapapun diterima. Bahkan saya yang orang tidak dikenal beliau diterima di open house, dan dari situlah saya mulai kenalan dengan beliau. Oke, untuk rekam jejak yang lain itu ini juga untuk orang lain ya. Rekam jejak itu lihat dari berbagai macam literasi, berbagai macam sumber, dan yang penting adalah data dan fakta. Dan jangan hanya melihat rekam jejak orang itu hanya dari satu sisi atau dari satu pihak. Seperti juga orang baca satu buku terus wah itu buku bener, buku pendapat yang lain salah. Kira-kira seperti itu. Jadi masyarakat silahkan rekam jejak Anies seperti apa, rekam jejak Pak Prabowo seperti apa, seperti itu. Nah, untuk memenangkan Mas Ganjar ini tentu Sigap punya program dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Kira-kira apa saja kegiatannya? Jadi gini, selama 2 tahun yang sudah ada, kita itu kan membangun suatu komunitas pendukung Ganjar Pranowo dari lingkungan terdekat dulu. Lingkungan sama alumni, keluarga, jaringan lingkungan kerja. Ya itu mungkin belum terbuka ya, tapi kita kan mengajak secara persuasif. Satu, kita membuat database, walaupun memang belum sangat canggih banget, tapi kita lebih pada kekeluargaan. Kalau boleh tahu jumlah database itu sekitar berapa alumni ITB yang bergabung di Sigap? 400, cukup banyak ya? Yang secara eksplisit ya bergabung gitu kan. Tapi yang secara simpatisan itu mungkin 1000-an ya Mas Bebe ya, dengan keluarga. Nah itu satu. Lalu kita tanamkan bahwa selain kepada lingkungan kita sesama alumni, keluarganya juga. Kita serukan, ayo ajak mulai keluarga dari yang dekat, tetangga, saudara, RT, lingkungan orang-orang terdekat. Nah, jadi program pertama mengajak. Yang berikutnya tetangga, rukun RW, siapapun. Tidak direktif sih karena kita kan simpatisan, maksudnya organ relawan. Terus yang kedua ada yang kegiatan-kegiatan yang bersamaan gitu ya, yang kita organize gitu secara organisasi. Itu seperti bakti sosial kesehatan. Juga canvassing, penjelasan tentang pilpres, gimana mencoblos nanti kan kepada masyarakat, gimana kalau mau pindah-pindah form, pindah RUID, pindah lokasi. Itu sudah dilakukan ya? Kita lakukan. Juga canvassing atau pendekatan mengajak orang untuk memilih Ganjar Pranowo sehari-hari, menjadi kegiatan kita sehari-hari. Organ-organ sigap dimanapun berada, dia pendekatan langsung ke masyarakat. Gitu. Boleh saya tambahkan? Baik, jadi kalau tadi kita sampaikan kita berdiri 11 Juni 2021, kita langsung bergerak. Jadi kegiatan tadi yang ditanyakan Bang Roy itu, kita juga ikut dalam vaksin. Saat itu masih pandemi ya. Iya, dalam vaksinasi di Bandung kita sudah lakukan vaksin 1 dan 2. Itu dari bulan Oktober November 2021 lah. Luar biasa. Iya, dan karena kita juga ITB, kita juga aktif di yang akademik, yang ilmiah lah. Kita mengadakan forum FGD tentang kebencanaan, bekerja sama dengan pihak lain, itu juga kita lakukan. Kemudian yang lain lagi, semakin kesini kita semakin intens, seperti mengadakan yang fenomena itu kita goes bareng, atau mengadakan program yang namanya SMS, Sigap menjemput sahabat. Jadi sahabat itu ya Mas atau Pak Ganjar itu adalah sahabat kita, karena juga Pak Ganjar menganggap rakyat itu sahabat semua. Dan kebetulan saya dengan Yanti ini salah satu dari 4-5 penggoes yang dari Bandung ke Semarang. Kilometer 0 Bandung sampai kilometer 0 Semarang. Kira-kira jadi Mas Budi, Mbak Yanti dari Bandung sampai ke Semarang naik sepeda untuk menjemput Mas Ganjar.
menjelang akhir masa jabatannya. Jadi itu kalau saya sampaikan itu bentuk dukungan sahabat ya. Betul. Itu adalah 3 September. 3 September itu 2 hari sebelum Mas Ganjar selesai dari jabatan Gubernur Jawa Tengah. Itu cukup mengasihkan dan kita diterima beliau dengan situasi yang betul-betul akrab dengan jalan bersama pagi hari. Nah, waktu melakukan program-program untuk mendukung Mas Ganjar ini, ada hambatan tantangan nggak dari berbagai pihak-pihak lain? Waktu itu sih kita belum dari pihak-pihak lain. Yang kita lakukan sebelum Oktober ya. Dari yang MK gitu, kita ngerasa semesta banyak sekali mendukung. Tapi sampai sekarang pun rasanya dari aktivitas kita nggak ada ya. Banyak menghalang juga nggak ada. Kalau ada yang sedikit ya bukan nyinyir ya atau apa, biarkan saja, kita senyum aja, ketawa gitu. Mungkin saya tambahkan Bang Roy. Jadi kita juga punya 2 kegiatan selain yang offline, artinya langsung ke masyarakat. Ada tadi bakti sosial kita sampai 5 kali dan sebagainya. Kemudian juga lomba foto, seperti Bang Roy juga tahu, lomba foto. Kemudian juga kita mengajak komunitas-komunitas lain untuk kita perkenalkan kepada komunitas itu, sosialisasi siapa, profil Ganjar itu seperti apa, kemudian kinerja seperti apa, dan dia punya visi misi seperti apa. Itu kita ajak seperti dari komunitas motor, komunitas keagamaan, komunitas hobi, komunitas sosial yang lain-lain juga kita berdayakan. Kemudian budaya, budaya juga. Kemudian kegiatan lain tentu kita selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang relawan Jokowi untuk Ganjar, dari deklarasi, dari silaturahmi, Idul Adha, Lebaran seperti itu. Kemudian launching busana dulu, masih ingat walaupun itu agak pedih sekarang. Kira-kira seperti itu, dan ke depan kita semakin, dibilang Yanti tadi, semakin fokus karena kita menjelang akhir dari masa kampanye. Kita semakin menyapa rakyat, dan yang penting itu adalah untuk sosialisasi. Dan tadi kalau ditanyakan tentang hambatan, sebenarnya tergantung kita Bang Roy. Karena ini adalah pesta demokrasi, seperti Mas Ganjar juga sampaikan, kita harus selalu gembira. Jadi kita juga lakukan canvassing ke pasar, ke tukang ojek, ke terminal, ke pelosok perkampungan dan sebagainya. Kadang nggak beda pilihan juga kita, terima kasih, salam damai Indonesia, kita seperti itu aja. Dan kemudian dari bakti sosial juga kita malah senang karena didatangi, artinya ditengok oleh teman-teman dari kepolisian dan juga dari Bawaslu. Itu pengalaman seperti itu, mantap. Luar biasa sigap ini. Jangan lupa kita juga, karena kita tahu ya kultur masyarakat Jawa Barat ini dominannya orang kalangan Muslim, Islam. Nah kita juga bergerak ke jaringan-jaringan Islam tradisional kita, pesantren, mubalik dan lain-lain gitu. Keren banget ya. Betul. Ada lagi satu kegiatan tuh, line dance, itu kita gunakan kemana-mana, rutin di posko kita di sini di Muhammad Ramdan 87, dan juga kita gunakan untuk menyapa rakyat. Kemarin seperti Baksos terakhir di Tugu Laksana itu, ibu-ibu senang sekali lah. Line dance dengan lagu dari Ganjar Kerurang. Karena sekarang kita komit lagunya lagu buatan budayawan Jawa Barat ya, Kang Jae itu. Lagunya itu kearifan lokal. Idenya cocok gitu. Pokoknya Jawa Barat Ganjarkeun. Ganjarkeun urang. Oke, Mbak Yanti dan Mas Budi, mungkin ada pesan kepada masyarakat atau sesama organ relawan Ganjar Mahfud. Silakan. Baik, selamat siang semua kepada teman-teman pendukung Ganjar, relawan Ganjar, maupun juga kepada seluruh masyarakat. Marilah kita hadapi pemilu ini dengan gembira, dengan hati yang tenang, damai, dan jangan salah pilih, karena ini menentukan sekali keberlanjutan pembangunan Indonesia. Pilihlah dengan logika, dengan data, dengan fakta, jangan dengan emosi. Salam untuk Indonesia. Tentunya kalau bagi kita, Ganjar Pranowo dan Mahfud itu anugerah dari Allah, karena itu yang terlengkap dan terbaik dari yang ada. Terima kasih. Ya, Mbak Yanti. Ya, Bismillah. Para pendengar podcast yang keren ini, saya menghimbau, saya berharap kita memilih pemimpin yang tepat. Dan bagi saya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah pemimpin yang tepat kita untuk ke depan di tahun 2024. Kenapa? Pertama, kita kan sudah dibilang ya, kita punya sumber daya alam yang banyak. Tapi kita ada mismanagement dalam pengelolaan. Dan saya berharap praktek-praktek kolusi, nepotisme, oligarki yang menguasai hajat sebagian besar kekayaan alam kita. Zaman Pak Mahfud dengan Pak Ganjar ke depan itu akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Kenapa saya pilih Pak Ganjar? Satu, kita ingin rakyat kita sejahtera. Pilih pemimpin yang
akan mensejahterakan rakyat. Yes. Dan itu saya berharap pada Pak Mahfud dan Pak Ganjar. Kita rasa mereka akan bisa mewujudkan. Terima kasih buat Sigaf yang sudah hadir di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Keren sekali ya pemirsa. Ini salah satu organ relawan Ganjar Mahfud yang tentunya harus kita teladani dan kita tiru setiap gerak-geriknya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 semua harus datang ke TPS. Walaupun itu hari libur, tetaplah datang karena satu suara Anda akan mempengaruhi negeri ini. Sampai ketemu dari kami. Salam 3 jari.